Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faustan Abailhaq dari kelas D Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membuat video tentang proses troubleshoot pada PC. Tujuannya adalah untuk mengembalikan PC ke kondisi kerja normal seefisien mungkin. Proses ini biasanya melibatkan beberapa langkah logis. Langkah-langkah utama dalam proses troubleshooting PC. Identifikasi masalah, yaitu mendefinisikan masalah. Kayak jelasin masalahnya, kayak misal gimana ya, misal tiba-tiba layarnya mati tapi PC yang di dalam casing motherboard tuh berisik atau masih nyala masih aktif gitu, tapi monitornya mati gitu. Misal ini ada nih, PC tidak mau nyala, layar menjadi biru, aplikasi tertentu crash, koneksi internet terputus. Misal kalau koneksi internet terputus tuh misal kayak wifi itu lancar, di HP wifi nya lancar, cuman di laptop entah di PC nggak lancar gitu, nggak kayak biasanya. Itu termasuk masalah gitu. Lalu mengumpulkan informasi. Kumpulkan semua detail yang relevan, seperti kapan masalah mulai terjadi, apakah ada perubahan yaitu pemasangan hardware baru atau update software sebelum masalah muncul, dan pesan kesalahan seperti error message atau apapun yang ditampilkan. Lalu reproduksi masalah. Coba ulangi masalah tersebut untuk mengonfirmasi gejalanya. Kayak contohnya kayak sebelum masalah tuh kamu ngapain gitu. Dilakuin lagi terus muncul lagi nggak masalahnya, berarti emang bermasalah. Lalu buat teori kemungkinan penyebab. Kemungkinan penyebab. Ajukan hipotesis berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Buat teori tentang apa yang mungkin menjadi akar penyebab masalah. Contoh, jika PC tidak menyala, masalah mungkin pada kabel daya, power supply, atau tombol daya. Teori yang dimaksud kayak nebak-nebak gitu, masalahnya apa, kenapa bisa terjadi gitu. Fokus pada penyebab yang paling mungkin atau yang paling mudah untuk diuji terlebih dahulu. Ya, sesuai skill masing-masing. Kalau nggak tahu apa-apa, lebih baik datang ke tempat servis yang kalian percayain. Itu bagi yang awam. Lalu uji teori dan tentukan akar penyebab. Uji teori, terapkan langkah-langkah troubleshooting berdasarkan teori Anda. Mulailah dengan solusi sederhana seperti memeriksa kabel, mereboot, atau mencoba mode aman atau safe mode. Uji teori, ya teori yang kalian tebak-tebak tuh kalian lakuin gitu, kalian coba. Bagi yang mau mencoba, kayak video pada ini upgrade motherboard, tapi bukan upgrade motherboard, cuman menservis dengan sendiri gitu, mencari akar masalahnya di mana. Kayak gitu juga plusnya, jadi bisa servis sendiri lah istilahnya. Lalu isolasi masalah. Jika teori pertama tidak berhasil, coba teori selanjutnya. Hapus atau nonaktifkan komponen satu persatu untuk hardware atau software untuk mengisolasi komponen yang bermasalah. Itu kayak ngecek masalah lah istilah. Aku pun kurang paham. Konfirmasi akar masalah. Ulangi pengujian hingga Anda dapat mengidentifikasi secara pasti apa yang menyebabkan masalah. Ya kayak sebelum bermasalah kamu ulang-ulang, kayak balik lagi ke tadi, reproduksi masalah.
terus kamu buat teori, kamu tebak-tebak lah, terus nyoba mencari tahu gitu. Bukannya ada informasi, oh iya, anjir. Lalu mencari informasi kayak nyari, ya searching lah, entah di YouTube, TikTok, Instagram. Ini kalau PC-nya kayak gini kenapa sih gitu. Nyari-nyari obatnya gitu, caranya untuk mengembalikan seperti semula. Lalu buat rencana, aksi, dan terapkan solusi. Kembangkan solusi. Setelah akar masalah ditemukan, kembangkan rencana untuk menyelesaikannya. Ya, misal habis searching nih, ini kalau layarnya mati kenapa sih, terus udah tahu jawabannya, terus udah tahu cara nyelesainya gimana, kembangkan solusi. Ya kalian lakuin lah, kalian kembangin untuk nyelesain, kalian terapin lah istilahnya. Lalu terapkan solusi, iya terapin lah. Lakukan perbaikan atau penggantian yang diperlukan, misalnya mengganti kabel yang rusak, memperbarui driver, menghapus malware, atau menginstal ulang software. Itu solusi agar melakukan perbaikan dan memulai install ulang software. Ya kok susah ya jelasinnya. Terapkan solusi. Terapkan solusi kan tadi balik ke sini. Verifikasi fungsionalitas penuh. Menguji sistem. Setelah solusi diterapkan, uji PC untuk memastikan masalah awal telah hilang dan tidak ada masalah. Kalau udah diterapin masalahnya, terapin solusi yang tadi kalian temuin, habis itu diuji tuh. Kalau emang iya balik kayak semula alias bener lah, udah bener, ya udah syukur. Terus misal masih kayak tadi, diulang-ulang terus, masih dicari-cari masalahnya dan membuat teori yang lain, kayak nebak-nebak masalah yang lain karena teori pertama itu salah gitu, karena nyatanya udah diuji pun masih bermasalah. Lalu kalau emang udah bener, terapin tindakan pencegahan. Jika sesuai, lakukan langkah-langkah untuk mencegah masalah berulang di masa depan, misalnya menjalankan pemindaian aktivitas, misalnya menjalankan pemindaian antivirus rutin atau memastikan backup data. Iya, mencegah masalah sih ya. Ya kayak dapat pelajaran lah, tadi udah kena masalah gitu, terus gimana sih biar nggak kayak tadi lagi, kayak nyegah masalah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Lalu mendokumentasikan hasil. Dokumentasikan seluruh proses masalah awal, langkah-langkah yang diambil, akar masalah yang ditemukan, dan solusi yang berhasil. Dokumentasi ini sangat berharga untuk referensi di masa yang mendatang, baik untuk Anda sendiri maupun untuk orang lain. Ya, mendokumentasikan hasil tuh kayak menyimpan pengalaman yang udah kalian benerin tadi gitu. Misal di video caranya dari masalah sampai caranya nyelesainya gimana, biar misal di masa yang akan datang tuh kayak gitu lagi, kalian tuh udah tahu, jadi nggak lupa lah, ada dokumentasinya, ada medianya, bisa lihat lagi gitu, kayak berbentuk video gitulah. Terus misal baik untuk Anda sendiri dan maupun untuk orang lain. Misal untuk orang lain, ya orang lain, kamu sama aja bantuin orang lain yang
ngalamin kayak yang apa kamu alamin gitu. Proses ini sangat penting karena memastikan bahwa perbaikan dilakukan secara efisien dan logis, meminimalkan waktu henti. Ya iyalah, orang udah ada videonya tinggal dilakuin. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.